menyambung tadi penjelasan seorang istri yang tidak mampu melayani suami karena dari fisiknya tadi. Setelah dicerai itu ada kewajiban untuk mengembalikan uang maharnya. Tapi sebenarnya kalau sekarang perempuan, ya seperti yang mungkin dijodohkan, nggak tahu karena tawaduknya sama orang tua, tapi begitu setelah menikah kita, kok nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, apakah tidak perempuan ini setelah dicerai berkewajiban mengembalikan uang maharnya atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Allah, mari kita awali silaturahim dan majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada bab malam kita ini, yakni bab khulud. Khulud adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan tebusan membayar suatu harta. Ya, ini nanti berlaku baik itu pada saat awal menikah, kemudian terjadi ketidaksesuaian, kemudian sang istri melakukan khulud, itu boleh. Atau mungkin di pertengahan pernikahan, ya udah menikah setahun, 10 tahun, dan berapa tahun, karena satu sebab ya tentunya sebab syar'i, maka itu dibolehkan seorang istri mengajukan khulud. Baik, kita nyambung. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 229. Qawbilan nasyaitan wajib fa'in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mafsadati. Dan jika kamu khawatir dalam keduanya atau suami istri, fa'in khiftum, tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan ke istri untuk menebus dirinya. Ini Bapak Ibu mungkin bersoi di buku nikah itu bagian belakang itu ada namanya sifat akhirnya. Jika seorang suami selama berdua tahun atau berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka sang istri membayar uang 10.000, maka jatuh haram. Artinya disini tidak boleh memberatkan sang suami, tidak boleh menyulitkan saat dia melakukan satu kesalahan salah syariah. Itu sang istri boleh mengajukan khulud, gugatan cerai, kemudian sang suami tidak boleh menahan atau bahkan mempersulit. Karena di dalam kasus ini intinya Bapak Ibu, khulud itu atau gugatan cerai oleh istri hanya dibolehkan jika ini suami istri tidak bisa menjalankan hukum Allah. Ya, misal sang suami ini mohon maaf ngandul gitu ya, impoten ya, bukan ngandul, impoten sendiri. Maka ada pendapat. Pendapat yang pertama begitu, kalau impoten pakai sang istri boleh langsung melakukan gugatan cerai. Atau yang kedua, karena impoten ada kemungkinan bisa disembuhkan, maka sang istri boleh diberikan waktu selama 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun ternyata sang suami masih impoten dan nggak bisa bangun saatnya, ini maka sang istri boleh melakukan gugatan cerai dan sang suami tidak boleh mempersulit. Atau dalam kasus lain, tiba-tiba menemukan sang suami ini mohon maaf, dia berselingkuh misalnya, bukan nikah, dia berselingkuh, melakukan satu zina. Jadi kalau sang istri yang zina itu hukumnya boleh, malah wajib diceraikan. Kalau dia sang suami, karena sang suami yang berselingkuh dan berzina, maka sang istri boleh mengajukan gugatan cerai. Oke, baik. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, itu diberikan contoh yang lebih sederhana, tetapi prinsip. Betapa seorang wanita dari kaum Ansor kemudian dilamar oleh seorang sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah, yang sahabat ini dijamin masuk surga, artinya sahabat santai. Misalnya jadi ada seorang wanita sahabiah dari kaum Ansor dan dilamar oleh
salah satu sahabat Rasul yang Rasulullah menjamin dia masuk surga karena kebaikan akhlak dan seterusnya. Tetapi karena dia memiliki wajah rupa yang buruk, sehingga sang istri tidak bisa terima. Jadi dikisahkan bahwa itu dalam hadis nanti ada sahabat yang namanya Sabit bin Qais. Qais itu adalah satu bani, dan dikenal Bani Qais itu orangnya ganteng-ganteng, tinggi ganteng dan sebagainya. Sehingga si wanita ini, si Sabit ini udah yakin dengan kondisi itu. Maka begitu ada lamaran dari Bani Qais langsung diterima, tidak ada sama sekali. Begitu akan selesai, kemudian sang suami datang, ternyata tidak seperti yang dibayarkan. Jadi Sabit bin Qais ini memang benar dari suku Qais, dari keluarga Bani Qais, tapi dia paling pendek, paling hitam, paling jelek. Tiga kali berhasil, ya. Sehingga sang istri ini bingung. Dia mau melayani, tapi secara ini sampai digambarkan pada saat sang suami datang, dia mau menatap wajah suami itu seperti mau mutah. Jadi secara ekstrimnya digambarkan bagaimana kisah ini dikisahkan dia ini jadi pelajar dari kita semua. Tetapi karena wanita soleh, dia takut untuk melanggar aturan, tetapi saat ini dia tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Maka dia datang kepada Rasulullah untuk mengatakan minta salam, dan kata lain, bolehkah Rasulullah saya bukan saya pada suamiku ini. Oke, kita bagikan ini. Bapak Ibu, ini hadisnya tidak banyak, tapi cuma satu kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan Thabit ibn Qais, bahwa istri Sabit sudah nikah, bahwa istri Sabit bin Qais. Kata Nabi SAW, beliau datang pada Nabi Muhammad SAW. Faqalat, kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Sabit ibn Qais, ya Allah sih sahabat Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais. Ya, Sabitnya ma'aliyah alaihi khuluqil awajil. Ya, saya tidak mencela Sabit bin Qais pada akhlak dan agama, karena dia adalah orang yang baik. Cuma katakan walakin akrahu kufra fil Islam, tetapi aku tidak suka kekufuran di dalam Islam. Artinya yang tadi beliau lihat bahwa Sabit bin Qais-nya adalah akhlak dan agamanya bagus, tetapi dia tidak ingin berkufur karena tidak bisa melayani sang suami. Maka qala, bersabda Rasulullah SAW, atau turutin alaihi hadi qala. Dia maka berkata, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya? Jadi pada itu Sabit bin Qais ini selain dari keluarga yang baik, dia juga keluarga yang kaya, sehingga maharnya itu, mas kawinnya itu bukan seperangkat alat sholat atau cincin yang berapa 10 gram ya, tetapi kobong kurma sekian hektar. Jadi sebenarnya kalau pertimbangannya masalah dunia, masalah dari keturunannya baik, agamanya baik, kemudian harganya juga baik. Cuma satu sisi yang dijamali ketampanannya nggak dapat. Itu ternyata boleh, gitu ya, sebagai cara menolong. Gitu lagi kita harus paham bahwa nikahlah wanita atau laki-laki karena 4 hal yang ini khasatiyah karena keturunannya, ini jangan ya karena kecantikannya atau tampanannya, ini mati ya karena harganya dan didinya dan agamanya. Sabit bin Qais ini 3 dapat, 1 nggak dapat. Yang nggak dapat adalah wajah yang nggak tampang, gitu ya. Ini ternyata menjadikan istrinya menggugat cerai atau ya. Kemudian maka Rasulullah bersabda, terimalah ya. Kemudian iqbalil halifah wa talaqaha tatlifah. Ya Rasulullah, jadi si istri Sabit bin Qais ini dia akan baik Rasulullah saya siap mengembalikan maharnya dia. Maka Rasulullah bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu
dan talaklah ia dengan sekali talak. Ya, kemudian bahkan di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan wa amruhu bi talaqiha. Kemudian beliau menyuruhnya untuk menceraikannya. Ya, jadi misalnya ternyata si wanita ini mengembalikan maharnya, kemudian sang suami disuruh melakukan talak dan pidana. Baik, kita terus lagi. Nanti kita bisa diskusi dengan banyak hal terkait dengan masalah ini. Ya, sebenarnya wali Abu Daud wa Tirmidzi wa Hasan. Jadi dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dinyatakan Hasan, gitu ya. Apa anna imra'at Thabit ibnu Qais. Ya, bahwa sesungguhnya Thabit ibnu Qais itu mengajukan khulud min atas Qais. Berjalan Nabi SAW dan datang pada Nabi Muhammad SAW ittataha haidah. Ya. Dan ini lalu Rasulullah menetapkan masa iddahnya 1 kali masa haid. Ya, jadi ini jika belum dikumpul sama sekali. Ya, jadi tetap bahwa sang istri walaupun ini belum kumpul sama sekali dengan sang suami, begitu dicerai maka tetap ada masa iddah 1 kali masa. Tetapi nanti kalau misal itu terjadi perjalanan, artinya sudah kena kumpul dan sebagainya, karena satu sebab ya, dan saya sih mengajukan khulud itu, maka itu berlaku cerai pada umumnya. Ya, itu berlaku apa? Di masa iddahnya 4 bulan sebulan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi al-amri Ibnu Su'ad dari Ibnu Majah dan Amr bin Su'ad. An-Nabi dari ayahnya, an-Jaddi dari kakeknya. Inda Ibnu Majah, ya, melewati Ibnu Majah. Karena Thabit ibnu Qais, ceritanya Thabit ibnu Qais, karena di zaman Rasulullah yang sahabat hanya 1 kasus ini saja, yang ini nggak ada. Ya, tetapi tetap ada sirah sehingga itu menjadi hukum buat kita semua. Ya. Karena Thabit ibnu Qais, karena jami'un wa ana imatun qalas. Ya, yakni bahwa Thabit bin Qais itu cerai rumahnya dan bahwasanya berkata, maaf, dia misalkan laula ma khamahullah idza dakhala alayya la yusaddaq fi wajhi. Ya, saking tidak sukanya itu istrinya Thabit bin Qais mengatakan, seandainya aku tidak takut kepada Allah, jika dia masuk ke kamarku pasti aku ludahi wajahnya. Ya, saking bedinya sama di luar ekspektasi menjadi fakir pengen selama ini yang dibayangkan kayak itu tidak ada cerita. Jadi inilah tadi dan luar biasa ketika karena di hadis itu ini tidak pernah menyebut siapa nama istri beliau, disebutkan Qais dan istri Qais karena dia bersahabat sahabat Rasulullah. Baik, kemudian dijelaskan lagi wa Ahmad min hadis Sahih bin Abi Khamsah dihawalkan dari awal hukmi fil Islam, sehingga dikatakan bahwa kejadian ini adalah hal pertama yang terjadi di Qurun pada masa Islam, masa Rasulullah. Baik, coba kita katakan bahwa itu penjelasan cukup panjang dan juga waktunya. Jadi yang pertama dikatakan bahwa perkataan aku tidak mencela Thabit bin Qais atas akhlak dan agamanya. Ini menjadikan satu hal yang luar biasa, ya. Tetapi aku tidak suka kekufuran di dalam Islam. Maksudnya adalah hal-hal yang dilarang oleh Islam yang berupa khusus, yang kedurakan istri. Kenapa? Karena istri tidak mau melayani suami, khusus, sehingga dia takut melakukan khusus, ya, karena tidak bisa melayani sang suami. Itu contohnya. Kemudian kebencian terhadap suami itu juga nggak boleh, dan yang lainnya. Jadi artinya Bapak Ibu, terutama ibu, ya, salah satu bentuk kekufuran dalam Islam, sama lagi ibu-ibu tolong Bapak juga ingatkan nanti. Salah satu bentuk kekufuran dalam Islam itu yakni manakala sang istri melakukan khusus yang dilakukan kepada suami. Jadi antara khusus adalah bagaimana yakni tidak melayani keinginan suami misalnya dan sebagainya. Kemudian kebencian terhadap suami itu juga bentuk daripada kekufuran di dalam Islam. Jadi baik. Kemudian Thabit bin Qais adalah dari suku Khazraj, ya, di antara pembesar sahabat. Dia adalah seorang orator
untuk kaum Ansor dan untuk Rasulullah, dan Rasulullah mempersaksikan bahwa dia akan masuk surga. Dan kali jadi Sabit bin Qais juga dicontohkan begitu luar biasa. Beliau adalah salah sahabat yang mengejar masuk surga, tetapi ditolak oleh seorang wanita, bukan karena kesalehan, tidak kesolehan, tapi karena wajahnya atau ketampanannya yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang berikutnya, berkataan lalu Rasulullah bersabda, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya? Kemudian istri beliau katakan ya. Maka Rasulullah bersabda pada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu dan taatlah ia dengan sekali taat. Jadi kebun, lalu dia saat menikahi emaknya adalah kebun kurma. Kemudian hadis ini adalah dalil tentang disyariatkannya khulu dan sahnya khulu, jika juga bahwa suami halal mengambil apa yang telah dia berikan pada istrinya. Namun para ulama berbeda pendapat apabila mengambil tambahan, minta tambahan. Oke, saya mau menceraikan kamu misalnya, selain mahar minta tambahan lagi, itu sebagian besar ulama tidak sebenarnya boleh. Oke, karena di dalam surat Al-Baqarah 229 katakan fa'in sahun bima'fin otas itu biasa. Kemudian merujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ini berarti kami jadi di sini tidak boleh mengambil lebih. Maka ini juga berlaku Bapak Ibu, kalau ini kasusnya adalah baru nikah dan belum dikumpuli, tetapi nanti kalau misalnya sudah berjalan sekian tahun atau sudah punya anak dan sebagainya, karena satu sebab atau karena kelalaian atau bahkan kezaliman oleh sang suami, kemudian istri mungkin suami rasa dan sekalian sampai dan sang istri halal-halalnya sapi, ya. Karena dengan itu dia hanya takut benci pada suami, dia takut melakukan satu khusus pada suami yang itu merupakan cabang kekufuran dalam Islam, maka boleh melakukan makna. Jadi dan di dalam hukum positif kita, itu hukumnya nggak terlalu lama, nggak besar, 10.000. Jadi kalau di dalam hukum positif kita saat ini, kalau sudah dalam sebuah keluarga seperti itu sekian tahun dan sudah berhubungan berkakek kalau punya anak, itu bayarnya cuma 10.000. Nah ini kan seringkali kita jumpai suami juga nggak mau, dia udah melakukan banyak kesalahan, jadi sang istri nggak mau, suami tetap bertahankan ya. Nah ini apa ya? Ini menyambung tadi penjelasan seorang istri yang tidak mampu melayani suami karena dari fisiknya tadi, setelah dicerai itu ada kewajiban untuk mengembalikan uang maharnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang perempuan, ya seperti yang mungkin dijodohkan, nggak tahu karena tawaduknya sama orang tua, tapi begitu setelah perhatikan, kok sesuai ekspektasi gitu. Nah, apakah tidak perempuan ini setelah dicerai berkewajiban mengembalikan uang maharnya atau bagaimana? Baik, salam hadis sempat jadi ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, kemudian ingin dinikahi Rasulullah, hanya dinikahi Rasulullah. Ini tidak termasuk menjadi salah satu ibunda atau bunda istri Rasulullah yang disejarahkan ya. Ini ada seorang wanita dinikahi Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan masuk ke kamar wanita ini, kemudian paksa dibuka HP, sehingga Rasulullah katakan aja bahwa kemudian muncul ada belang gitu ya. Yang belang satu merupakan tanda sakit lepra. Maka Rasulullah perintahkan si istri ini untuk memakai pakaiannya kembali, kemudian maharnya dibayar oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk pulang kembali ke keluarga. Ini jadi ini sehingga apa ini, maka sang istri tidak berkewajiban untuk membayar mahar. Kalau yang kata yang suami menceraikan karena biasanya tidak berkewajiban. Baik, kita terus lanjut terkait dengan Qur'an. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini perkataan bahwa istri Sabit bin Qais tadi mengajukan Qur'an kepadanya, lalu Rasulullah menetapkan masa iddahnya 1 kali masa haid.
Di dalam kitab Al-Khattabi ini dikatakan bahwa dalil yang paling kuat bagi orang yang berpendapat bahwa khulu adalah fasah bukan talak gitu ya, karena ia adalah talak maka tidak cukup dengan iddah 1 kali haid. Artinya apa? Khulu ini itu dimaknai dengan dua hukum. Yang pertama fasad, yang kedua adalah talak. Kalau fasad itu rusak, rusaknya sebab pernikahan. Karena rusak pernikahan karena satu sebab, satu kesalahan. Ya tadi dialog sudah ekspektasi, maka ini dari sebuah fasad, maka cukup 1 kali masa sang istri. Tetapi kalau itu sudah sampai pada ucapan talak, oke, setelah mengembalikan mahar, saya ceraikan atau saya talak atau itu berlaku iddah kepada umumnya 4 bulan, walaupun belum dihukum berbulan ya, dihukum disetujui. Baik, ini pendapat yang sorry yang banyak sepakat. Kemudian dikatakan dalam kitab Al-Mughni, khulu adalah talak baik ya, tetapi dia dapat terjadi dengan khulu, fasad atau penebusan diri, dan suami tidak berniat talak sehingga dia dikategorikan sebagai fasad. Ya, jadi di dalam kitab Al-Mughni itu dikatakan khulu karena suami udah niat nikah, ini juga terasa itu tidak sesuai dengan, kemudian sang suami talak dengan berat hati misalnya, ini justru dengan fasad. Ya. Karena itu ia adalah talak maka tidak cukup dengan dia 1 kali haid. Baik, kemudian sehingga dia dikatakan sebagai fasad yang tidak mengurangi bilangan batasan talak pada salah satu dari 2 wilayah tersebut. Oke, kemudian baik. Kemudian dikatakan pula dalam kitab Al-Hidayah ya, khulu adalah tebusan ya, dengan tebusan adalah merupakan fasad. Jadi kalau dengan tebusan berarti dengan mengembalikan mahar tadi itu sudah fasad, dan itu cukup 1 bulan atau masa tadi haid ya. Tetapi kalau tanpa tebusan itu berarti dia adalah talak ya, sebenarnya dilakukan oleh suami dengan tegas, maka itu jatuh talak 3 dan itu berlaku masa iddah 4 bulan 10 hari itu ya. Baik. Oke. Kemudian beberapa penjelasan perkataannya bahwa Sabit bin Qais itu tidak kemana ini lagi. Jadi penjelasan kenapa tadi istrinya minta cerai itu ya, atau khulu maksudnya. Ternyata dikatakan bahwa Sabit bin Qais itu tidak rupanya, dan bahwa istrinya berkata, seandainya aku tidak takut kepada Allah, jika dia masuk ke kamarku pasti aku dari wajahnya. Pada Sabit bin Qais ini adalah sahabat yang diambil masuk surga oleh Rasulullah. Kemudian dia termasuk oratornya Rasulullah ya. Jadi kalau itu di Madinah itu zaman Rasulullah itu ada 2 mimbar. Satu mimbar Rasulullah yang tidak boleh dipakai di siapapun. Satu mimbar lagi itu untuk orasi, baca puisi dan salah satunya adalah Sabit bin Qais. Insya Allah, berarti kan dia sangat mulia ya. Ini sehingga karena sudah kaya, sudah turunnya bagus, agamanya bagus, karena dulu kan itu di bawah. Sehingga Bapak Ibu kalau punya putra jelek dirawat ya, biar tidak terlalu istrinya ini. Jadi kejadian situasi itu berarti ada satu tahap yang tidak dilakukan, yaitu ta'aruf ya. Jadi kalau seandainya itu langkah ta'aruf itu dilakukan, berarti kan minimal mereka sudah melakukan kondisi yang sebenarnya kan. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata si perempuan itu ya istilahnya nggak sah. Apakah itu bisa diasumsikan seperti di sini? Jadi harus sholat. Jadi ceritanya Sabit bin Qais ini adalah setidaknya prosedur itu. Kenapa kamu sang istri percaya gitu bahwa bin Qais ini adalah satu kelompok keluarga yang kaya, nggak ganteng gitu ya. Nggak tahu kalau ada satu yang tidak ganteng. Sehingga pada saat di khitbah itu
udah ya terima. Ternyata betul ya, dari sang istri ini ternyata dia termasuk pengaku pajak tampan ya, karena ada istri yang ini ya, yes. Dalam sang istrinya ini termasuk pengaku pajak tampan. Kemudian kalau misalnya ini prosedur dilalui, artinya ada nator ini seperti kemarin di awal, setelah akad nikah dan sang istrinya tidak sah, maka Bapak Ibu ini harus punya alasan syar'i. Kalau tidak punya tidak boleh. Kalau tulis malah ini bahaya nanti. Karena makanya Bapak Ibu, justru karena tidak ada pacaran dalam Islam, apalagi tidak ada pacaran dalam Islam, ini sudah satu penegasan bahwa ta'aruf sesungguhnya atau pacaran sesungguhnya setelah nikah. Sehingga dari ta'aruf itu belum tuntas pengenalannya. Begitu pacaran setelahnya, ternyata banyak hal yang kekurangan. Dengan cara perjalanan itu bukan kebohongan. Tadi yang contohkan salah satu wanita dari Rasulullah itu yang kemudian datang dan dinikahi Rasulullah, dan ternyata ada kebohongan. Ada satu bulan atau satu diapa yang tidak dibawakan, dan itu boleh. Tetapi kalau itu semua sudah dilewati, cuma karena dasar saja, tidak boleh. Itu sangat bertambah. Sehingga kemarin bersama kita sebenarnya ada 4 tahapan atau 5 bahkan yang kita taruh untuk mengenal. Akhirnya adalah tafahur saling memahami, dan indikasi taruh adalah apa? Tali dulu. Jadi taruh itu bagaimana kita saling mengenal sampai pada tingkatan tafahur yang saling memahami, dan indikasinya adalah ada tali dulu kali kata itu namanya cinta. Kalau sudah ada tali itu belum ada tafahur, maka muncul yang namanya ta'awun, yang saling membantu. Jadi keinginan sang suami itu membantu meringankan beban sang istri atau sebaliknya. Kalau ini sudah terjadi dan menjadi kebiasaan, mereka akan menjadi ta'awun, menyatu. Hurma basudaku batum di basudaku. Jadi wanita adalah bagian suami adalah bagian istri. Dan puncaknya yang di masalah kita yang mendahulukan pasangan. Ya, ini salah. Jadi walaupun namanya kasar, saya yakin kalau kita ada niat-niat baik ya, itu pasti akan sampai pada tingkatan itu. Yakni kita akan mendahulukan pasangan kita. Artinya kita akan memberikan hal yang terbaik. Sehingga kemarin ada sebuah nasihat dari seorang ulama ya, wahai para bapak, carikan suami untuk putri-putrimu lelaki yang soleh. Ini nasihat dari istiqsam. Jadi kenapa harus laki yang soleh? Karena laki soleh itu jika sang istri melakukan satu kebaikan, menyenangkan kita, maka dia akan berikan hadiah, memuji dan seterusnya. Ini laki soleh. Jadi bapak itu diperhatikan dengan istrinya melakukan satu kebaikan, berikan kopi, makanan, kemudian kita diem saja tidak muji, tapi jangan belum soleh. Ini adalah seperti ini. Tetapi di saat yang sama, kalau sang istri melakukan satu kesalahan tidak sesuai dengan harapan kita, maka tidak akan pernah terpikir untuk menyakiti. Biarnya satu ketika sehingga masa nggak boleh terus kita mencari nggak boleh. Itu jadi lelaki soleh. Semoga kita semua menjadi lelaki suami yang soleh. Amin. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Guys, maaf, ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.